Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmita dalam video penjelasan materi statistik. Di video kali ini, materi statistik yang akan saya jelaskan adalah materi statistik parametrik, statistik non-parametrik, dan jenis-jenis variabel. Untuk statistik parametrik, menurut Arifin tahun 2014, statistik parametrik adalah bagian dari statistik inferensia yang mempertimbangkan nilai satu atau lebih parameter populasi. Ciri-ciri dari statistik parametrik ini dua diantaranya: data dengan skala interval dan rasio, data berdistribusi normal. Adapun kegunaannya yaitu digunakan untuk data yang jumlahnya besar atau lebih dari 30, digunakan untuk distribusi data adalah normal atau dianggap normal, dan digunakan untuk data yang bertipe interval dan rasio. Nah, ini adalah pendapat dari Santoso pada tahun 2005. Selanjutnya, kelebihan dari statistik parametrik ini. Nah, kelebihan dari statistik parametrik ini adalah syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji lagi dan dianggap sudah memenuhi syarat. Adapun kekurangannya adalah variabel-variabel yang akan diteliti harus dapat diuji setidaknya melalui skala interval. Untuk statistik non-parametrik, menurut Arifin tahun 2014, statistik non-parametrik adalah bagian dari statistik inferensia yang tidak memperhatikan nilai satu atau lebih parameter populasi. Nah, ciri-ciri dari statistik non-parametrik ini dua diantaranya yaitu: satu, data yang tidak berdistribusi normal, dan yang kedua adalah umumnya adalah data dengan skala nominal dan ordinal. Kegunaan dari statistik non-parametrik ini yaitu digunakan untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala nominal. Yang kedua, digunakan untuk menguji hubungan dua sampel pada skala ordinal. Dan yang ketiga adalah digunakan untuk menguji independensi dari satu sampel atau lebih dari dua sampel. Selanjutnya, apakah kelebihannya? Nah, kelebihan dari statistik non-parametrik ini adalah data yang digunakan bisa tidak menggunakan data kuantitatif, tetapi bisa menggunakan data kualitatif. Adapun kekurangannya adalah tidak dapat digunakan untuk menguji adanya interaksi seperti pada model analisis program. Jenis-jenis variabel. Nasution tahun 2017 mengatakan bahwa variabel dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan hubungan antar variabel, yang mana variabel dibedakan lagi menjadi 3, yaitu variabel bebas atau yang mempengaruhi, variabel terikat atau yang dipengaruhi, dan variabel kontrol atau yang dibatasi dan dapat dikendalikan pengaruhnya. Nah, jenis yang kedua adalah berdasarkan sifat variabel. Yang pertama adalah variabel dinamis, yang artinya bisa diubah keadaan dan karakteristiknya, dan yang kedua adalah variabel statis yang artinya tetap dan tidak dapat diubah. Nah, jenis yang ketiga adalah urgensi faktual. Variabel di sini terbagi menjadi dua, yaitu variabel konseptual yang artinya hanya dapat diketahui berdasarkan indikator yang tampak, dan yang kedua adalah variabel faktual yang artinya berada dalam faktanya. Jenis variabel yang keempat adalah berdasarkan tip skala pengukuran, yang mana variabel dibedakan menjadi 4, yaitu variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Adapun variabel jenis kelima yaitu berdasarkan waktu pengukuran, yang mana dibedakan lagi menjadi 2, yaitu variabel maksimalis, yaitu variabel yang mana pada waktu pengukuran itu adanya dorongan responden untuk menunjukkan penampilannya secara maksimal. Nah, variabel yang kedua adalah variabel tipikalis, yaitu yang pada waktu pengukuran itu responden tidak memiliki dorongan untuk menampilkan atau menunjukkan penampilannya secara maksimal. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai materi statistik parametrik, statistik non-parametrik, dan jenis-jenis variabel. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa dan jangan sungkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.